Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ibu Dr. Laila sekeluarga besar, dan insyaallah semoga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir majelis taklim kita pagi hari ini, yang insyaallah semoga kita senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga di pagi hari yang sejuk ini kita sama-sama dapat hadir dalam sebuah majelis ilmu, majelis zikir, majelis yang disebut-sebut sebagai majelis yang dihadiri oleh malaikat-malaikat Allah, majelis yang orang-orang di dalamnya dimuliakan Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ta'lim ini juga dimuliakan Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Kemudian salawat beri salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan agung kita, siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarga beliau, para sahabat dan pengikutnya ila akhir zaman. Ibu-ibu, para jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah Bu ya, rasanya lama kita tidak jumpa Bu ya. Adalah setahun Bu. Last tahun menghitung-hitungan aku. Iya. Terakhir aku ingat dulu tahun 2021. Terakhir aku ingat Bu ya. Nah, sekarang sudah 2022. Karena Kokinai pasti WA itu ada ibu-ibu pengajian yang ngirim foto aku lagi ceramah. Nah aku ingat nih itu 2021 itu Bu ya. Nah sekarang lah 2022. Jadi apa Bu? Sebenarnya dari guyonan ini mengingatkan kita semua bahwa ternyata waktu ini berjalan tanpa terasa. Uji kita tuh tidak tahu-tahu lama ini. Dulu kalau kita kenang-kenang masa SD Bu ya, ya Allah, rasanya lah masuk SMP. Waktu kita dulu SMP lah tidak terasa, tahu-tahu lah SMA, ada langsung kuliah. Nanti ya, nah SMA, tahu-tahu pas SMA yang kuliah, yuk lah kuliah. Tahu-tahu lah berlaki, ya lah kawin ya. Kapan ketemu kawan? Lah anak lah 5. Nah, mak ini hari ya Allah, rumputnya aku bilang tua, ya. Rata-rata umur lagi pojok 52. Ada yang siap nak meninggal hari ini lah. Oh belum ada Bu. Kapan kira-kira siap Bu?
Siap Bu ya? Masya Allah. Ini ya, siap Allah Akbar. Siap dan siap pasti harus siap. Baik, karena mati itu urusan ajal. Karena kalau ajal yang ditentukan Allah sudah datang, ya sudah, tidak bisa kita tunda-tunda. Nah, ibu-ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita coba renungkan sejenak saja tentang perjalanan kehidupan kita, maka siapapun diri kita, baik kita termasuk hamba Allah yang taat atau mencoba untuk senantiasa taat kepadanya, kalau ditanya tentang waktu, maka jawabannya pasti waktu itu berlalu tidak terasa. Dan hal ini pun akan dijawab dengan jawaban yang sama kalau kita tanya pula kepada orang-orang yang kurang atau taat kepada Allah, yang banyak menghabiskan waktunya untuk sesuatu yang sia-sia atau bahkan sesuatu yang sangat tidak bermanfaat. Maka kalau kita tanya kepada mereka tentang berjalannya waktu, maka jawabannya pun akan sama, bahwa waktu ini berjalan tanpa terasa. Tapi satu fakta yang jelas, waktu tidak pernah berhenti. Waktu akan terus berjalan meninggalkan kita semua. Senang tak senang, galak tak galak, suka tak suka, waktu pasti akan terus berjalan. Apa yang sudah kita lalui kemarin tak bakal pernah kembali lagi untuk hari ini. Yang sholat subuh yang kemarin akan menjadi amal baik kita pada kehidupan ini. Amal buruk yang barangkali terlanjur kita lakukan kemarin, itu pun akan menjadi amal buruk. Tak bisa lagi kembali walau hanya 1 detik ke belakang. Karena waktu itu Allah ciptakan berjalan terus ke depan. Nah, ibu-ibu, bapak ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah, berkenaan tentang waktu ini, tentu orang-orang di antara kita ini Bu terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, masuk kelompok yang mana kita ini Allahu a'lam. Hanya diri kita lah yang bisa bermuhasabah, introspeksi, nilai diri dewe. Tak perlu nak nilai-nilai orang lain, karena yang tahu apa yang kita lakukan ini sebenarnya diri kita sendiri. Nah, apa 3 kelompok ini Bu? Yang pertama ada yang namanya kelompok orang-orang yang rugi. Ya, orang-orang yang rugi. Banyak sekali Bu Allah mengakhiri firman-firmannya dalam ayat Al-Quran dengan kalimat khasirin, Bu ya, yang menunjukkan bahwa siapa yang melakukan sebelum ayat-ayat itu, itulah termasuk orang-orang yang merugi. Nah, siapa orang yang merugi ini di dalam hal perjalanan waktu kehidupan kita di dunia? Itulah orang yang ketaatannya kepada Allah tak bertambah-tambah. Bahasa kerennya stagnasi, boleh lah ya. Stagnasi itu macam itulah. Nah, jadi apa yang dia lakukan ya model macam itulah berhari-hari, tak ada peningkatan sama sekali. Kalau dulu ya yang dia lakukan sholat 5 waktu, alhamdulillah lah digawainya, ya. Akan tetapi berjalannya waktu sebulan, setahun lewat, yang itulah baik yang digawainya. Sholat 5 waktu, alhamdulillah. Tapi penambahan dalam sholat sunnah tak nambah-nambah. Itu pun nambah karena terpaksa. Contoh, karena malam bulan Ramadan. Ya mana namanya ibu-ibu dalam Ramadan pasti datang ke masjid. Sholat apa Bu malam Ramadan? Sholat tarawih. Karena momennya memang tarawih, momennya Ramadan, lajulah sholat tarawih. Itu bahaya terpaksa, cuman rajin 3 malam. Bener kan Bu? Biasanya malam 2, ngapa udah ngomong ke malam 1 Bu? Biasanya ibu-ibu nilung siap malam pertama. Ibu ya? Malam 2 datang rami ini yang masjid tuh singkon ibu-ibu yang tak kalau ke masjid tuh aduh kalau coba orangnya ya singkon di masjid itu terlutek tak temuat-muat lagi
ibu-ibu bempet-bempetan ya, malam 2, malam 3 rami datang lagi, malam 4 laju. Katakanlah seminggu Bu, hadir kalau ibu-ibu ya. Tapi kalau lagi pucuk tanggal 15 Ramadan sepi, ibu-ibu yang bebedak tebal lagi tidak ketemu lagi, no ya. Ya. Apalagi kalau sudah masuk 10 malam bulan Ramadan, hilang setengah ibu-ibunya. Kapan ditanya, mana ondong siang itu? Hilang muat kue 9 jam. Ya. Katanya tanggung Bu, pas dia muat itu jam 6. Jadi pas nak sholat tarawih baru 4 jam. Nah, lama nunggunya kalau nak 9 jam tadi itu. Lanjutlah orang sholat tarawih tadi. Alasannya kalau ditanya ngapa tidak ke masjid, ayo pacar sholat tarawih di rumah. Iya ujinya. Kapan dikinain nonton sinetron dunia kebalik. Ya. Macam itulah kita nih Bu. Nambah amal ibadah, nambah ketaatan pada Allah karena terpaksa momen. Padahal yang Allah inginkan itu dalam ibadah itu keikhlasan, memang kesadaran kita untuk melakukan atau menambah ketaatan pada Allah dengan perbuatan amal-amal sunnah. Karena kalau sholat wajib, ya memang kewajiban gitu. Memang tidak pacak, tidak ditinggalkan. Karena apabila ditinggalkan pasti kena dosanya. Nah, maka orang-orang yang mengalami stagnasi seperti itu saja amal ibadahnya dalam kehidupan ini, maka itulah kelompok orang-orang yang masuk kelompok orang yang merugi. Kenapa Ustaz kok bilang merugi? Dikarenakan dianya rugi dalam waktu. Caknya namelok taklim kucing ini. Ya. Nah, Masya Allah. Bisa loh. Itu ada si Embul itu kucing tetangga. Oh, Masya Allah. Dari kucing rumah ini tidak suka. Oh, yang ini kucing oranye Bu. Ya. Kucing bol. Masya Allah. Tuh Bu ya. Sampai mana tadi Bu? Sampai kucing. Sampai kucing tadi, Masya Allah. Ya, tadi Bu ya, inilah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang dari waktu ke waktu tidak mengalami penambahan ketaatan kepada Allah. Begitu juga, lalu ada kelompok yang kedua Bu. Nah, siapa kelompok yang kedua ini? Adalah kelompok orang-orang yang beruntung. Nah, banyak pula Bu dalam Al-Quran nih, ya, yang Allah akhiri ayat itu dengan kata ya muflihun misalnya ya, itu artinya adalah orang-orang yang beruntung. Nah, siapa saja yang melakukan perkara-perkara yang Allah sebutkan sebelum menyebutkan orang-orang beruntung, maka siapa yang melakukannya, inilah nanti Allah golongkan kepada orang-orang yang beruntung. Nah, siapa orang-orang yang beruntung dalam kehidupan dia di dunia ini? Itulah orang yang dari waktu ke waktu dia berusaha untuk menambah ketaatannya kepada Allah. Bu, kalau dulu sebelum ini barangkali kita ini masih melaksanakan hanya fokus sholat 5 waktu, maka pada saat tahun yang baru ini harus berazam di hati, tekadkan bahwa aku harus nambah dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Karena sholat sunnah ini banyak yang pacak kita gawekan. Ya, tak pacak bangun malam sholat tahajud, yo pacak kita sholat qobliyah, ba'diyah. Bisa, ya. Apalagi ibu-ibu yang barangkali sholatnya banyak dilakukan di rumah. Kalau kami lanang nih di masjid Bu, itu tergantung imamnya. Lah kalau kami datang agak terlambat dikit, ya, lalu dikumandangkan iqamat Allahu Akbar, lah tak disolati kami sholat qobliyah, ya, terpaksa harus ikut sholat berjamaah, tertinggallah sholat qobliyah tadi. Tapi kalau ibu-ibu waktunya lebih fleksibel, ibu sholat di rumah, tak perlu nak nunggu dulu kan.
Begitu ibu mendengarkan suara azan, gancang ngambil air wudu, nak sholat zuhur misalnya, bisa sholat qobliyah dulu. Bahkan ibu bisa sholat yang lain, sholat wudu dulu misalnya, kemudian sholat qobliyah zuhur, nak 2 rakaat jadi, nak 4 juga jadi, ya kan ada tuh hadisnya 2 atau 4. Baru sholat zuhur, habis sholat zuhur, zikir doa, nambah lagi dengan sholat ba'diyah zuhur. Enak ibu-ibu, karena memang waktu pelaksanaannya fleksibel di rumah, ya. Nah, kalau ibu mau nambah silakan cari saja sholat sunnah yang barangkali ibu nanti bisa beristiqomah. Ada yang namanya pagi-pagi mencemah, ini sholat apa bu? Sholat duha. Tidak baca 4 rakaat, minimal 2 rakaat. Agak meningkat lagi bulan depan kalau lah biasa tambah 4 rakaat. Agak olah biasa caknya entek nian kalau 4 rakaatnya sholat duha tiap pagi, tambah kaki 6 rakaat sampai kaki bisa 12 rakaat. Nah, perjalanan hidup kita ini macam itulah, ya. Nambah dan nambahnya ini ibu loh, tidak usah nak banyak-banyak, berdegup langsung. Kaki pas berdegup langsung, akhirnya futur, tahu kok futur, iman lagi lemah, tertinggal. Lebih baik sesuatu itu kita tambah dengan tahap bertahap. Ya, kalau soal sholat banyak bu, ya. Nah, kita baca Quran model macam itulah. Tadilah dia ditanya oleh Ibu Dokter Laila, Ibu tilawah Qurannya hitungan detik atau hitungan menit? Ya kan? Kalau hitungan detik, aduh Ustaz, gara-gara dengar ceramah, yang penting minimal sehari 1 ayat. One day, 1 ayat. Akhirnya pas malam-malam tak salah-salah buka Al-Quran. Lama Al-Quran itu tak dibuka bu, lalu terbuang di pucuknya kan. Cuma nak mulai, alhamdulillah. Karena tadi pemahamannya yang penting 1 hari 1 ayat lah dibacanya puluh. Tak salah-salah tak aus dengan basmalahnya baca ibu tadi tu. Bagus nian kan? Bismillah, apa ngaji? Alif lam mim. Shadaqallah. Ya, itu ya. Dah akur itu ya. Ngajinya detik itu berarti cuma 1 ayat, ya. Tapi jangan perlu memang 1 ayat nian bu ya. Nah, beguyur. Kalau memang tadi hitungannya cuma setengah lembar, beguyurlah nambah-nambah nanti 1 halaman. Kalau dah baca pulau kaget, ya nambah lagi. Terus begitulah terus. Kalau memang ibu tilawah Qurannya sudah zaman, itu berarti minimal sekali ngaji ibu sudah dapat 2 juz. Karena 1 juz itu dibaca tartil itu paling tidak selama 30 menit bu, 1 juz. Kecuali juz yang ke-30, dia agak lama, barangkali 40 menit lah. Ngapa? Karena juz 1 sampai juz 29 itu hitung-hitungan Al-Quran pojoknya itu adalah 10 lembar. Tapi kalau juz yang ke-30, juz amma itu lebih banyak, sekitar 12 lembar. Itu banyak bedanya bu ya. Nah, jadi dalam tilawah Quran berusahalah pula kita ini untuk nambah dari waktu ke waktu. Nah, alangkah lebih baiknya lagi ya kita punya amalan malam. Apa contohnya Ustaz? Misalnya setiap malam bacalah surat Al-Waqi'ah. Ini melancarkan rezeki bu ya, di antara faidahnya. Tapi jangan pula baca ayat surat itu dengan niat supaya rezekinya lancar. Besok-besok rupanya mampet, ya, berarti tidak benar ini. Akhirnya tidak diamalkan. Padahal bukan itu. Rezeki itu bukan hanya berupa duit. Kita bisa lihat mata kayak gini rezeki dah bu. Ini nikmat, ibu ya. Ibu bisa duduk sehat dengarkan ceramah, nikmat dah bu. Nikmat. Jadi rezeki itu jangan dipandang berupa materi. Apapun yang kita rasakan semuanya itu pasti nikmat Allah. Nah, baik. Ini yang kedua bu. Yang pertama tadi apa golongannya bu? Orang yang rugi. Yang kedua orang yang beruntung. Nah, yang ketiga orang-orang yang celaka. Masya Allah. Siapa orang-orang yang celaka ini?
Inilah kelompok orang-orang yang dari waktu ke waktu nambah parah. Ya, maksudnya amal ibadah ketaannya nambah hari, nambah jauh dari Allah. Yang dulu barangkali sholat 5 waktunya sudah dikerjakan tepat waktu, paling tidak molor. Tapi pas begitu masuk tahun 2022 mulai subuhnya kesiangan. Ada nggak model macam itu? Banyak. Nah, ya. Dulu subuhnya tepat waktu, begitu azan, bahkan sebelum azan ibu-ibu lah terbangun duluan, ya. Begitu azan suaminya barangkali ke masjid, kemudian ibu-ibu sholat subuhnya di rumah. Tepat waktu, tapi berjalannya waktu mulai, ya, bangunlah mulai kesiangan, bangun jam 5, ya, subuhnya lah mulai bergeser. Agak lama-lama bulan depan lah mulai bangunnya jam 5:30. Akhirnya subuhnya lah mulai 5:30. Lama-lama lagi 6 kurang 1/4 subuhnya, ya. 6 tak lama-lama lagi la ilaha illallah jam 6 baru mulai sholat subuhnya. Ada macam itu, Bu? Ada kan, ya. Ini kan namanya mengalami kemunduran. Memang ibadahnya dia kerja bukan tidak ingat. Tapi begitu kita terbangun la ilaha illallah 6:04. Nah, ya, subuh lah habis. Maka pada saat itu kita baru ingat untuk sholat subuh. Maka secara ilmu fikih diperbolehkan melaksanakan sholat subuh di luar waktunya. Diterima oleh Ustaz? Allahu a'lam. Gawe kita ini cuma menjalankan ketaatan pada Allah. Ya, soal diterima dan terima itu urusan Allah. Nah, baik Bu, kira-kira Bu, dari kelompok orang merugi, kelompok orang yang beruntung dengan yang celaka tadi, masuk mana kita nih? Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doakan semoga masuk kelompok orang-orang beruntung dan mudah-mudahan istiqomah. Lalu nanti kita dimatikan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, itu baru pendahuluan itu, Bu. Belum masuk sholat asar tadi kan? Masya Allah. Ibu-ibu dengar pendahuluan, oh, ya, ujinya pendahuluan lagi lah 20 menit. Isinya baca 2 jam. Baik, kita singkat Bu ya, karena insya Allah ayatnya memang surat yang singkat. Nah, ibu-ibu, para jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah, hari ini nak kita bahas satu surat full, ya, yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Karena memang jumlah ayatnya memang 3 itulah, ya. Nah, saya ingin menyampaikan ke Bapak Ibu sekalian berkenaan tentang surat Al-Asr ini dulu, sebelum nanti kita bahas satu persatu dari setiap ayat-ayatnya. Nah, surat Al-Asr ini Bu adalah surat urutan yang ke-103 di dalam susunan surat-surat dalam Al-Quran dari 114 surat yang ada. Nah, surat ini letaknya di antara surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur, sebelum surat Al-Humazah, yaitu wailul likulli humazatil lumazah. Nah, ayat ini, surat ini terletak di antara dua surat tersebut. Nah, surat ini digolongkan di dalam kelompok surat Makkiyah, ya. Kalau tadi yang Al-Hasyr itu Madaniyah, ini Makkiyah. Nah, kalau ibu-ibu membaca ada surat Makkiyah, ada surat Madaniyah, itu ada 2 makna. Bisa bermakna kota tempat ayat itu diturunkan. Kalau dia termasuk surat Makkiyah, berarti surat Al-Asr ini Allah turunkan di kota Mekah. Itu makna yang pertama. Adapun makna yang kedua adalah surat Makkiyah itu adalah surat yang Allah turunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Ya, sebenarnya sama aja Bu ya.
Sebab ketika Nabi belum hijrah ke Madinah, ya Nabi tetap tinggal di kota Mekah gitu ya. Kalau tadi fokusnya di kotanya, kalau makna yang kedua fokus hijrahnya. Jadi kalau sebelum hijrah itu dinamain surat Makkiyah, setelah hijrah Nabi tinggal di Madinah dinamainlah dengan surat Madaniyah. Nah itu sekelumit sedikit tentang surat Al-Asr. Nah ibu-ibu para jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah, tentang surat Al-Asr ini saya akan duluin dulu tentang satu kisah berkenaan tentang Amr bin Al-As yang saat itu pernah diutus kepada seorang nabi palsu. Nabi palsu ini sudah ada Bu. Jadi jangan kalau hari ini ada namanya Ria Eden Bu ya, ada pula nabi-nabi yang ngaku lain. Zaman nabi dulu lah ada. Namanya siapa? Musailama Al-Kadzab. Al-Kadzab itu gelar. Arti kadzab itu kadzab artinya pembohong atau pendusta. Uji kita nih Musailama si pembohong atau pendusta. Nah, ada yang menarik dari kisah ini Bu. Dua hal yang saya anggap menarik. Yang pertama, Amr bin Al-As yang diceritakan dalam kisah ini menyebutkan surat Al-Asr secara utuh dalam kondisi dia belum memeluk agama Islam. Itu yang itunya Bu ya, yang menjadi sesuatu yang menariknya. Yang kedua, Musailama Al-Kadzab ini berusaha untuk membuat surat tandingan terhadap surat Al-Asr yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Baik, kisah ini tertulis di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah bahwa satu ketika Amr bin Al-As yang belum masuk Islam ini diutus kepada nabi palsu yang bernama Musailama Al-Kadzab tadi. Lalu kemudian Musailama Al-Kadzab ini nanya, kurang lebih kalau bahasa saya, itu Mar, apa yang diturunkan kepada sahabatmu itu? Maksudnya Nabi Muhammad, ya. Maka Amr bin Al-As pun berkata, yang aku ketahui yang diturunkan kepada beliau adalah dengan menyebutkan tadi secara utuh, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, kata Amr, sungguh manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan melakukan amal kebajikan dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Lalu ketika mendengar ucapan Amr bin Al-As, nabi palsu Musailama Al-Kadzab ini terdiam sejenak. Rupanya mikir dia nih Bu. Dak lama dia diam lalu ngomong, Amr, sudah diturunkan wahyu juga kepadaku, katanya. Ya, jadi ini nak mohongi kan Bu, mikir dulu kira-kira apalah bunyinya nih ya. Mikir dan mengatakan telah diturunkan juga wahyu yang mirip dengan apa yang kau sampaikan. Uji Amr, kira-kira mana bahasanya? Dia mengatakan, ya wabar, ya wabar, engkau hanyalah dua kuping dan dada. Sungguh engkau hewan yang suka menggali lubang. Nah, kira-kira aneh dah isinya Bu. Ya wabar, engkau hanyalah dua telinga dan dada. Ya, sungguh engkau hewan yang gemar menggali lubang. Nah, lantas ketika telah mengucapkan surat tandingan ini yang dia sebut sebagai surat Al-Wabar tadi, ya, nanya dengan Amr bin Al-As, ya Amr, apa pendapatmu tentang wahyu tadi? Maka Amr bin Al-As yang saat itu belum masuk Islam mengatakan, wallahi, demi Allah, sungguh sekarang aku yakin engkau adalah pendusta. Nah, ketahuan Bu ya. Jadi subhanallah, memang ayat Al-Quran itu tidak pernah bakal ada yang bisa menandinginya. Bahkan membuat satu ayat yang serupa saja
tidak akan pernah bisa ada manusia yang membuat hal yang serupa. Karena Allah lah berjanji di dalam Al-Quran surat Al-Hijr, ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kamilah yang menurunkan al-dzikra, maksudnya Al-Quran, dan sungguh kamilah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu Masya Allah Bu, dari zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW sampai ini hari, sampai nanti datang hari kiamat, tidak bakal pernah berubah. Pernah ada ayat Al-Quran berubah Bu? Tidak pernah. Al-Quran di Lahat dibawa ke Palembang, sama enggak? Tito bawa pulau ke luar negeri, ke Malaysia, sama, ke Singapura, sama. Bahkan nak kita bawa ini ke Israel, Al-Qurannya tetap sama. Karena itulah cara Allah menjaga Al-Quran. Nah, ini kisah yang berkenaan tentang surat Al-Asr. Nah, bahkan Imam Asy-Syafi'i, saya pernah baca, kalau tidak salah beliau mengatakan seperti ini tentang surat Al-Asr. Apa kata beliau? Seandainya manusia mau merenungi surat Al-Asr ini, maka sungguh surat Al-Asr ini sudah cukup bagi mereka. Sakingnya Bu ya. Jadi surat Al-Asr ini memang isinya cuma 3 ayat, tapi seisi secara keseluruhan ini sebenarnya sudah mencukupi keperluan untuk kita semua. Sebagaimana ya surat Al-Fatihah yang disebut dengan Ummul Quran, ibunya Quran. Karena rentetan ayat 1 sampai 7 dalam surat Al-Fatihah sebenarnya sudah merangkum seluruh isi Al-Quran. Nah, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau kita renungkan tuh habis beres Bu. Insya Allah kita aman, selamat dunia akhirat kalau kita mengamalkan 3 ayat di dalam surat Al-Asr ini. Nah, ibu-ibu, surat ini pendek. Saking pendeknya ini kadang-kadang jadi surat andalan waktu sholat. Betul lah Bu? Oh ya, rakaat pertama mulai wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar. Wah, surat andalan ayat pertama, rakaat pertama. Ada lagi surat andalan ibu-ibu biasanya rakaat kedua, kulhu Allahu ahad. Nah, ya. Atau kadang-kadang jarang dengan kulhu. Kawan Al-Asr itu biasanya inna a'toina al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Persis nian sholatnya cuma 2 menit. Subuh pula 2 rakaat. Rakaat pertama tadi Al-Asr 3 ayat. Lantak ke pulau surat Al-Kautsar tadi 3 ayat, 4 ayat ya, 3 ayat juga. Masya Allah, cocoknya itu, ajibnya sholatnya itu. Ya. Apalagi kalau itu enak Bu, dibacanya masih tartil tadi. Yang kadang-kadang ibu ini tidak galak ketinggalan film tadi Bu, sinetron Dunia Terbalik tadi kan. Karena lah iklan tadi takut tidak dapat sesi yang pertama, akhirnya ayat surat Al-Asr tadi dibacanya dengan 1 nafas. Wah, ya. Al-Fatihah 2 nafas, Al-Asr 3 senapas. Akhirnya pas sudah sujud tidak bernapas. Ya. Nah, mati benar-benar. Tapi alhamdulillah Bu, kalau tidak bernapas waktu sujud kan Bu, insya Allah husnul khotimah. Ya. Tapi niatnya tadi apa? Ya. Meniatnya nak gancang-gancang besok nak nengok film tadi, ya urung dari sholatnya. Memang caranya tadi bagus, tapi niatan tadi Allah yang tahu. Nah seperti itu surat Al-Asr ini. Nah seperti apa Bu pembahasannya? Kenapa saat ini penting bagi kita untuk membahas surat Al-Asr? Karena tadi saya sangat yakin kita seringkali membaca surat ini dalam sholat-sholat kita. Nah mengapa kita ini Bu seringkali kalau sholat ini jarang nih yang bisa khusyuk.
Jarang yang bisa konsentrasi. Banyaklah ngeblengnya sholat ini. Kadang-kadang saking ngeblengnya tidak terasa. Sholat zuhurnya 5 rakaat. Sakingnya Bu ya. Atau yang kadang-kadang baru 2 rakaat, begitu tegak dari sujud Allahu Akbar, la ilaha illallah, berapa rakaat ini? Nah, karena saking khusyuknya Bu ya, saking khusyuknya. Cuman bukan khusyuk pada saat bacaan sholat, khusyuk mikir ke yang lain tadi, ya. Nah, seringkali kenapa membuat kita tidak bisa khusyuk dengan bacaan sholat kita sendiri? Karena kita tidak paham dengan apa yang kita baca dalam bacaan sholat. Lisan kita ini hanya mengucapkan lafaz-lafaznya saja. Membaca suratul Fatihah lancar tanpa kendala. Baca surat Al-Asr, Masya Allah, satu napas lancar. Tapi bacaan itu hanya keluar dari lisannya, tidak sampai ke hati. Penghayatan waktu membacanya tidak hadir ketika kita sholat. Kita baca ya, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Nah, itu lewat baik. Tak pernah terdetik pada ya Allah, kalau aku ni tadi tidak sholat, baca aku ni tadi termasuk orang yang rugi. Tapi jangan pula direnung ke di dalam sholat. Ya, wal asr, demi masa merenung. Loro sholatnya tadi itu ya. Dan jangan pula kata Kiai Daud dalam BA, jangan pula waktu sholat itu bacaan sholat ini kita terjemah ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan diterjemahkan. Tapi yang menjadi orang khusyuk itu karena dia paham dengan apa yang dia ucapkan. Cukup begitu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Kepadamu ya Allah kami menyembah dan padamu meminta pertolongan. Jadi paham saja itu sudah cukup. Waktu kita menghayati setiap lafaz-lafaz bacaan sholat yang kita bacakan, maka di situ akan hadir kekhusyukan. Memang nak khusyuknya itu tidak bisa, ya, karena sebab ada pengganggu. Siapa pengganggu kita? Syaitan. Ya, ibu yang ngomong syaitan jangan nyinggung aku galau. Ya, syaitan tadi. Pakai berentak pulau, ya, syaitan tadi. Berarti ustaznya setan. Ya. Nah, karena memang ada syaitan. Kata Allah dalam Al-Quran, aduwwum mubin, ya, syaitan itu musuh yang nyata bagi kita. Maksudnya bukan wujudnya yang nyata, tapi benar-benar dia ini musuh kita. Begitu kita baru takbir, Bu, maka syaitan itu ganggu kita, bukan dengan gangguan fisik. Tidak pernah kita takbir Allahu Akbar digelitikinya, tidak pernah. Karena memang tidak bisa dia mengganggu kita dengan fisik. Tapi ingat, ya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, dia bisikkan, ya, embuskan, ya, ke dalam dada-dada manusia. Dibisikinya, cuman bisik ya syaitan itu. Tapi karena pembisikan itulah yang kadang membuat kita tidak bisa khusyuk dalam sholat. Nah, cara yang diantaranya adalah memahami bacaan sholat. Nah, baik Ibu, yang pertama adalah ayat yang pertama dalam surah Al-Asr, bunyinya cuma wal asr. Apa artinya? Tadi sudah disampaikan, demi masa, demi waktu. Nah, Bu, ini adalah dalam bahasa Arab disebut dengan waw, di sini adalah waw qasam atau huruf sumpah. Huruf sumpah itu dalam bahasa Arab ada 3. Ada waw, ada ba, ya, ada ta, ya. Yang umum Allah gunakan dalam Al-Quran adalah waw. Banyak niat ayat-ayat surat-surat yang Allah awali dengan huruf qasam atau sumpah. Contoh, wadduha, demi waktu duha, wal fajr, demi waktu fajar, ya, wal adiyati tabha, demi kuda yang larinya kencang. Oh, banyak nih yang waw yang pertama. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya waktu yang Allah sumpahin itu, ya. Nah, dalam hal ini surat Al-Asr Allah bersumpah wal asr, ya. Al-asr itu artinya ada 2, Bu.
Yang pertama ada yang memaknai al-asr itu dengan zaman, waktu, ya, atau waktu, atau juga masa. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa al-asr itu artinya adalah waktu asar. Tapi dari dua pendapat ini yang paling rajih, yang kuat adalah pendapat yang pertama. Karena pendapat pertama ini general, dia sifatnya waktu yang umum, jadi seluruh waktu. Karena kalau dimaknai dia sebagai waktu asar, berarti ruginya cuma di asar, khusus dia. Maka banyak ulama yang berpegang bahwa makna dari al-asr ini adalah waktu secara umum. Nah, apa waktu itu, Bu? Waktu itu adalah yang di dalamnya ada perbuatan-perbuatan manusia, baik perbuatan itu berupa kebaikan maupun berupa perbuatan buruk. Jadi waktu yang kita berjalan ini isinya cuma dua ternyata, Bu. Kalau tidak kita gawikan hal-hal yang baik, maka sebaliknya kita melakukan hal-hal yang buruk. Ustadz, kami tidak melakukan dua-duanya, misalnya tidak juga yang baik, tidak juga yang buruk. Lalu melakukan apa? Diam baik misalnya, katakanlah, ya. Maka diam itu pun sesuatu yang sia-sia, ya. Maka termasuk kelompok yang tidak baik. Nah, inilah waktu yang dipahami oleh para ulama. Waktunya ini adalah waktu secara keseluruhan. Bu, kita ini dikasih waktu yang sama oleh Allah. Tidak katik bedanya antara satu dengan kita ini. Setiap hari dikasih waktu 1 dikali 24 jam. Ada yang lebih. Ustaz, alhamdulillah semalam dikasih tahu malaikat Jibril, aku dikasih waktu 2 kali 25 menit 25 jam. Ada enggak, Bu? Enggak ada. Waktu kita sama. Kalau sekarang menunjukkan ini adalah jam 8. Jam 8.40. Maka bagi kita sama. Ada yang sekarang jam 10. Enggak kan? Waktu kita berarti waktunya sama. Maka orang-orang yang disebutkan beruntung tadi itulah orang-orang yang menggunakan waktunya ini dengan sebaik-baiknya. Tapi orang yang tidak mampu melakukan hal-hal yang baik, berarti dia akan melakukan keburukan. Nah, ini sekilas tentang al-asr, Bu ya. Lalu kita masuk ke ayat yang berikutnya, ayat yang kedua, yang berbunyi innal insana lafi khusr, ya. Khusr itu kalau nak diwasol itu nyambung, Bu ya. Nah, ibu-ibu kan, apalagi anak-anak yang sekolah ini, kalau kita dengar wal asri innal insana lafi khusrin, jadi ya, ada yang pakai illa. Nah, jadi kalau mau diwakofkan itu harus di huruf rohnya itu dibaca tidak jelas, ya. Tapi kalau mau wasol nyambung ke ayat berikutnya, maka harokatnya harus dibaca, ya. Khusrin illa, ya. Seperti itu. Oke lah, itu bahasan tentang tahsin, Bu ya. Nanti aja lah itu ya. Nah, baik, kata Allah dalam ayat kedua ini, sungguh manusia ini semuanya dalam keadaan rugi. Nah, Bu, dalam keadaan rugi, berarti kita ini sebenarnya sudah diponis pasti dalam kondisi merugi. Makanya Masya Allah, Bu, ada hadis Al-Quran, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu barangkali sering dengar, yaitu tentang memanfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Ada, Bu ya, itu ya. Nah, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Hakim, memenuhi syarat dari Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Irtasim ya khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah, kata Rasulullah, 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, apa 5 perkara ini diantaranya? Yang pertama, syababaka, waktumu muda sebelum waktu tua. Ibu-ibu lah tua belum? Belum ya. Ya, ada yang ngomong ya. Iya, Masya Allah 17 tahun, Bu ya. Berarti satu umuran saya dengan ibu-ibu.
Iya, masya Allah. Ya, jadi ini adalah sebuah himbauan dari Rasulullah. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Kenapa harus seperti itu? Karena kalulah tua, segala gawe langsung sungkan ataupun dikerjakan tidak semangat lagi seperti jiwa yang masih muda. Makanya yang dapat prioritas itu pemuda, Bu, ya. Bahkan yang ada jaminan di 7 golongan yang nanti dinaungi Allah, ya, di alam mahsyar nanti, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antara golongan itu adalah pemuda-pemudi yang hatinya terikat dengan masjid, bukan ibu-ibu, bapak-bapak tua, ya kan? Tapi bukan berarti macam itu berhenti ya Ustaz, menuang tua tak boleh lagi, bukan. Tapi maksudnya ini himbauan agar kita memperbanyak waktu ibadah kita pada saat masih muda. Manfaatkanlah waktu mudamu sebelum waktu tua. Lalu apa lagi? Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum waktu sakitmu. Kita ini, Bu, kalau lah sakit, langsung kan tak ibadah. Lah mulai ditinggal ke galau, ya. Sampai sholat baik, alang kesusahnya Ustaz, nak berdiri akhirnya sholatnya duduk. Yang lah saro pulau duduk, akhirnya sholatnya tidur. Yang mana sholat tidur, Bu? Tak bisa sholat tidur, sholat berbaring. Men sholat tidur, sholat tak bisa sholat sambil tidur, ya. Nah, seperti itulah banyak sekali nasihat. Nah, siapa yang tidak memanfaatkan 5 perkara ini, bisa jadi inilah orang-orang yang dikatakan orang yang rugi, ya. Tapi Allah kemudian menyampaikan di ayat yang ketiganya bahwa kalau kita tidak mau menjadi orang-orang yang merugi, maka lakukanlah 4 hal yang Allah firmankan. Yang pertama, orang yang tidak rugi itu adalah illal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Bu, beriman tak, Bu? Insya Allah. Kalau ibu lah galak ngaji, galak majelis taklim, insya Allah lanjut, ya, iman itu. Tinggal ditingkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita pada Allah. Ingat, iman itu tidak hanya kepada Allah, iman pun harus kepada malaikat-malaikat Allah, pada kitab-kitab Allah, kepada Nabi dan Rasulullah, kepada hari akhir, dan yang terakhir qada dan qadar, takdir Allah. Nah, ngomong-ngomong masalah takdir ini, Bu, takdir ini ada 2. Takdir ini ada 2. Nanti kita jelaskan di bagian akhir. Nah, yang pertama iman. Lalu yang kedua, kalau kita tidak mau menjadi orang yang merugi, maka adalah wa amilus sholihat, melakukan amal-amal kebaikan. Bu, saya selalu menasehati di pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa jangan niat dalam hidup ini kita mandang amal itu dengan amal besar kecilnya. Jangan niat, ya. Boleh kita memfokuskan amal-amalan yang besar, tapi jangan pernah mengabaikan perbuatan-perbuatan baik yang ringan, yang sepele, yang mudah kita kerjakan. Karena bisa jadi saat kita melakukan kebaikan yang kecil itulah akan mendatangkan keredaan di sisi Allah, sehingga ini yang menjadi penyebab kita nanti masuk ke dalam surga Allah, ya. Kalau misalnya dalam pengajian nyingok ada kawan sebelahnya belum dapat snack misalnya, ya, belum dapat aqua, kita jingok ada lebih, bolehlah. Mudah dah itu, Bu, berbuat baik. Mudah, tinggal ngangkat, tinggal kasih nagu, silakan makan minum. Mungkin dia senang dan Allah ridho. Mudah ngawikannya. Cak aku nih misalnya, Ustaz, lah ada snacknya belum? Belum, uji juga. Nah, ya. Ya. Nah, jadi amal-amal kecil itu banyak nih yang Bu sebenarnya. Tapi kita nih kadang-kadang menganggap sepele, akhirnya dak digawe ke, ya, begitu parkir mah itulah pulau. Wih, berontokan kalau ngenjuk 2.000. Wih, ngomong ini awak 1.000, ini 2.000 dak disosoknya pulau, ya. Padahal minyak lagi mahal ini nih, minyak. Bu, ada yang tak kedapatan minyak, ya. Singkonya karena minyak murah ini ibu-ibu tidak kenal lagi dengan laki dengan anak. Pas di Indomaret, ngapo? 3 beranak ngantri galau.
Pak, tidak boleh Pak, ini kalau sekeluarga. Tidak, aku dewean itu belakang bapak ibini. Bukan. Ya, nah ya, lain tidak saling kenal gara-gara minyak. Ya. Nah, ini Bu, lakukan saja apa yang bisa kita lakukan dalam hidup ini. Jangan pilih-pilih. Kalau itu kebaikan, gawekanlah. Insya Allah ada manfaatnya. Nah, yang ketiga apa? Watawasau bil haqq. Dan saling mengingati di dalam kebenaran. Kalau Ibnu Katsir rahimahu ta'ala dalam kitab tafsirnya, makna menasihati dalam kebaikan ini adalah mengajak orang lain untuk taat pada Allah. Jadi kalau ibu-ibu pengajian macam ini, jangan sungkan-sungkan Bu untuk mengingatkan ibu-ibu yang lainnya. Karena itu bagian dari kita mengamalkan watawasau bil haqq, ngajak untuk orang taat pada Allah. Saya Bu pernah dengar satu tausiah singkat, judulnya Bahaya Jempol. Bahaya jempol. Ternyata jempol kita ini Bu, kalau tidak dimanfaatkan dengan benar, maka bisa membahayakan. Apa maksudnya? Karena zaman canggih ini hari, jempol kita ini digunakan untuk ngetik, ya kan? Kalau kita banyak menghujat, mencaci maki di media sosial ya, aku ringan nih dengan ibu itu pecah petakoan nih, no, ya, belah berdosa Bu jempolnya ini. Tapi manfaatkanlah jempol ini menjadi sesuatu yang bermanfaat. Apa contohnya? Assalamualaikum Bu, jangan lupa besok pengajian di rumah Dokter Laila. Udah, bapak halo dah, bapak halo. Ibu-ibu punya grup pengajian. Kalau baca dapat informasi, dului. Ibu-ibu mengingatkan, oh ya, pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022, ya, jangan lupa ngaji di rumah Bu Dokter Laila. Oi, yang lainnya baca, teringat, no yo ngaji. Dapat pahala dah Bu? Dapat pahala, ya. Tapi jangan pula penabis ini laju muat galor, ya. Nah, tapi saling ngajak itu, mengajak orang untuk taat pada Allah. Yang kedua kata Ibnu Katsir, makna watawasau bil haqq ini adalah pula melarang orang dari melakukan kemaksiatan. Jadi tidak hanya ngajak kepada ketaatan, tapi juga untuk ya mencegah dari perbuatan munkar. Ini maksudnya watawasau bil haqq. Nah, yang terakhir watawasau bis sabr. Beda ternyata, saling menasihati dalam kesabaran. Nah, berkenaan tentang ini Ibnu Katsir menafsirkan dengan dua makna Bu. Yang pertama, sabar di sini sabar dari ujian dan cobaan Allah. Ingat Bu, bahwa kita hidup ini tidak lepas dari namanya qada dan qadar, atau istilah yang paling gampangnya takdir. Bu, qada dan qadar itu dua kata yang sama tapi berbeda. Bu ya, itu kan rukun iman yang keberapa Bu? Yang keenam. Qada itu Bu, ketentuan Allah tapi belum terjadi. Nah, itu namanya qada, ya. Karena setiap takdir kita inilah tertulis kalau di Lauh Mahfuz, detil, ya. Cuman kalau seandainya takdir qada itu belum terjadi atau belum kita alami, namanya qada. Tapi begitu betul-betul terjadi pada diri kita, maka saat itulah menjadi qadar. Namanya lah dengan qada dan qadar, atau yang kita kenal takdir. Nah, lalu takdir ini Bu dibagi dua. Ada yang namanya takdir mu'allaq, ada yang namanya takdir mubram. Takdir mu'allaq ini artinya takdir yang menggantung. Artinya masih bisa dirubah dengan usaha dan doa. Misalnya ekonomi, kecerdasan, Bu ya, masih bisa dirubah. Ya, asal kita berusaha dan doa. Tapi di satu sisi ingat, ada takdir takdir mubram yang tidak bisa diganggu gugat. Apa contohnya? Ajal, Bu ya. Ajal tidak bisa diganggu gugat. Jodoh. Lah ketemu jodoh kan Bu? Apa nyesel? Ayo Ustaz, waktu dulu tuh caknya jodoh aku nihan itu. Berumah tangga, la ilaha illallah Ustaz, ya, nerakaku. Bukan naudzubillah ya, tapi surgaku. Itu jodoh.
Nah, termasuk dalam hal ini yang perlu kami tekankan soal rezeki, Bu. Kita ini kadang-kadang dalam kehidupan bermasyarakat membedakan status. Oh, yang ini pejabat. Oh, yang ini PNS. Wah, itu kuli itu, ya. Padahal itu kan hanya label-label yang dibuat manusia. Tujuan mereka melakukan jenis-jenis pekerjaan atau profesi itu sama. Karena di dalam Al-Quran diperintahkan apa? Agar mencari rezeki yang halal. Yang kuli nyari rezeki halal. Petani bertanam nyari rezeki halal. Yang pejabat tadi melaksanakan amanahnya juga halal. Iya kan? Semuanya itu sebenarnya sama, nyari rezeki. Cuman kita manusia ini dilabel-labeli. Jadi sebenarnya dalam pandangan Allah tidak ada yang lebih baik kecuali ketakwaan kepada Allah. Itu baik. Lebih baik jadi petani yang taat pada Allah daripada jadi pejabat yang korupsi. Ya. Oh, Ustaz belum baik jadi pejabat lagi korupsi belum. Ya, Allah. Nah, ibu-ibu, inilah sekelumit pemahaman kita tentang surat Al-Asr. Alhamdulillah, walaupun hampir 1 jam kayaknya ya, panjang lebar, tapi mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu yang bermanfaat. Pesan kami, setiap apapun ilmu yang sudah kita dapat dalam pengajian, berusahalah untuk diamalkan. Karena ilmu tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah, hanya tumbuh tapi tidak menghasilkan. Allahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.